Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night, everybody. And in this topic, we will study about simple present perfect. So now let's open our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, great. And how are you today, everybody? Oke, alhamdulillah, I'm good, thank you very much. Oke, nah jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang tenses simple present perfect. Sebelum itu, Miss tanya dulu, kalau misalnya kita mau mentranslate sudah atau belum, apa yang kalian gunakan? Kebanyakan dari kita sebelum mengetahui tenses ini, kita menggunakan before atau after. Padahal before atau after itu artinya adalah sebelum dan sesudah. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang simple present perfect. Oke, present perfect. Oke. Miss kasih contoh ke dalam bahasa Indonesianya dulu. Di bahasa Indonesianya dulu. Contohnya, saya sudah mandi. Nah, itu kita nggak boleh mengatakan I after take a bath, nggak boleh. Itu ada rumusnya sendiri. Jadi, kalau kita mau mengatakan aku sudah mandi, kita menggunakan rumus subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, jadi ini rumusnya teman-teman. Kegunaan dari present perfect di sini adalah untuk menyatakan kegiatan yang sudah kita lakukan dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Misalnya ketika saya mengatakan saya sudah mandi, berarti saya masih merasakan efek segarnya, cool, masih kerasa fresh. Nah, itu kegunaan dari present perfect. Oke, saya masukkan contohnya. I have taken a bath. Nah, ini contohnya I have taken a bath. Saya sudah mandi. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana penggunaan have dan has. Untuk auxiliary have di sini digunakan untuk I, you, we, they. Sedangkan untuk auxiliary has di sini digunakan untuk she dan he. Oke, Miss akan memberikan satu example. She has eaten rice. Nah, jadi kalau di sini dia subjeknya menggunakan she atau he, maka auxiliary-nya harus menggunakan has. Oke? Do you get my point? Oke, sure. Kalau kita sudah di kalimat positif, sekarang kita ke kalimat negatif. Jadi nggak jauh beda teman-teman. Kalau kalimat positif tadi kita mengatakan sudah, maka di kalimat negatif kita mengatakan belum. Oke, rumusnya subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Oke? Jadi ini rumusnya, subject, have. Ingat-ingat ya, kalau have itu untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan yang has di sini untuk subjek she dan he. Kita tinggal meletakkan not setelah have atau has dan kemudian masih tetap sama diikuti verb 3. Oke, Miss kasih contohnya. She has not taken a bath. She has not taken a bath. Dia perempuan belum mandi. Nah, jadi nggak jauh beda. Kalau tadi dia perempuan sudah mandi, sekarang di kalimat negatif artinya berubah dia perempuan belum mandi. Oke? Sekarang yang terakhir kita membahas yang interrogatif. Oke? Sesuai dengan konteks yang sudah Miss kasih tahu tadi, kalau have itu digunakan I, you, we, they, sedangkan has digunakan untuk she dan he, maka di sini langsung saja
kita taruh auxiliary-nya di depan. Has atau have dulu ya. Have, has, plus subject. Setelah auxiliary baru kita letakkan subject, kemudian diikuti verb 3 dan objek. Oke, sekarang kita pindah contoh dari yang negatif ke yang interrogatif. Oke, has she taken a bath? Has she taken a bath? Sudahkah dia perempuan mandi? Seperti itu. Nah, ini penjelasan ringkasnya. Jadi, teman-teman kalau mau mengatakan saya sudah, itu tidak menggunakan before atau after, karena itu adalah sesudah atau sebelum, tetapi teman-teman bisa menggunakan tenses ini. Oke? Nah, untuk time signalnya, itu kita bisa menggunakan just now. Bisa. Jadi, I have just taken a bath. Saya baru saja mandi. Nah, jadi seperti itu. Gimana teman-teman? Gampang dipahami kan? Oke, thank you very much in this lesson and I hope you can get understanding more and more. Okay, thank you so much. I'm Miss Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.